Halo, selamat datang kembali di kelas teknikal Warkop Saham Baru-baru Yuk Belajar Bareng Rahma episode kedua. Nah, kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari episode pertama terkait tren dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait support dan resisten. Tahapan kedua ini juga nggak kalah pentingnya dari tahapan pertama yang dimana setelah kita mengetahui tren suatu saham, kita harus, bisa juga untuk, menentukan level support dan resisten untuk bisa mengetahui, potensi-potensi apa yang bisa didapatkan dari pergerakan harga saham tersebut, seperti itu. Nah, untuk di support sendiri, apa itu support dan resisten? Nah, support dan resisten ini teman-teman bisa terbentuk dari moving average bisa bisa terbentuk juga dari, tarikan garis, klasik bisa dan juga bisa terbentuk juga dari posisi di, chart-nya masing-masing. Dan bisa juga, kita membentuk untuk harmonic, support dan resisten menggunakan Fibonacci. Nah, untuk di support dan resisten, sebelum kita masuk, kita pahami terlebih dahulu terkait definition dari support dan resisten. Nah, support dan resisten adalah represent key junctures where the force of supply dan demand. Jadi, eh, support sama resist ini merupakan apa ya, suatu indikator manual yang menunjukkan terkait permintaan dan penawaran dari harga saham, seperti itu teman-teman. Nah, di mana support itu adalah, mengindikasikan adanya permintaan nih biasanya. Jadi mau bagaimanapun untuk definisi support, yang bisa teman-teman pahami adalah support area buy para buyer. Nah, resistance is the price level which is selling is thought to be strong enough to be prevent the price from rising further. Nah, jadi memang untuk resisten ini adalah suatu titik high-nya yang mengindikasikan di mana mulai terjadi adanya supply untuk adanya tekanan jual. Jadi gampangnya adalah tadi kalau support adalah level buy para buyer, jadi kalau resisten adalah level sell para seller, gitu. Nah itu mau gimana pun untuk definisinya, terkait support sama resisten, mungkin gampangnya itu aja teman-teman, terkait support sama support adalah area buy para buyer dan resisten adalah area sell para seller. Nah, selanjutnya tadi ya seperti saya katakan, untuk ke support sama resisten itu pasti ada titik, high sama titik low-nya. Jadi, resisten itu sebagai titik high dan, support itu sebagai level low-nya. Nah, metodenya, pertama ada ini seperti kita melakukan tarikan garis ya, yang pertama ini level support-nya. Jadi support itu adalah di level bawah. Nah, ini ketika suatu saham nih, misalnya dia bergerak sebelumnya seperti ini, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, ini ketika kita mau menentukan untuk area support di pergerakan saham yang seperti ini, sahamnya kan turun. Terus habis itu kita mau melakukan, pembelian ya, kita melakukan area buy, di sini adalah area buy, terus kita melakukan, di sini posisinya. Nah, ini sampai mana untuk level titik, resistennya. Untuk resistennya yang pertama adalah bisa ke level waduh agak susah nih. Mana tadi? Nah, ini area untuk, resistennya. Jadi misalnya nih kita melakukan pembelian di area sini, terus habis itu, kita ada rekomendasi buy seperti itu. Misalnya teman-teman melihat rekomendasi buy, di entah itu suatu sekuritas ataupun ada di suatu, grup gitu ya. Terus kita lihat untuk posisinya. Nah, ini, sahamnya misalnya masih berada di sini. Nah, untuk area support berarti teman-teman harus, membatasi untuk, area tekanan untuk area, stop loss-nya.
Itu di area sini. Nah, jadi untuk area support itu juga bisa dijadikan sebagai batas risiko, teman-teman. Karena, mungkin teman-teman juga sudah mendengar terkait istilah breakout sama breakdown. Tadi ya, terkait breakout sama breakdown. Jadi breakout itu di mana misalnya nih posisinya dia di sini, ini kan resisten nih, posisinya resisten, terus abis itu sahamnya breakout dan posisi harga sahamnya akan mengalami kenaikan. Yaitu kenapa suatu saham ketika breakout itu akan menciptakan kenaikan. Nah, karena tadi untuk, mmm definition-nya terkait resisten adalah yang harusnya area jual para penjual dan ini breakout artinya tekanan, power buy-nya di situ, cukup besar yang mengakibatkan yang harusnya tadi, secara psikologis orang-orang melakukan penjualan. Nah, di sini justru, terjadi adanya power buy yang cukup besar sehingga harga sahamnya terus, kembali melakukan kenaikan, seperti itu. Jadi psikologisnya breakout itu adalah seperti itu. Dan sebaliknya, jadi di sini batas supportnya nih batas resistennya. Untuk area, potensi untuk ada kenaikan. Nah, kalau jadi resisten ya, itu potensi di mana harganya itu bisa naik sampai ke berapa, seperti itu. Nah, terus kebalikannya, untuk support, itu adalah posisi di mana kita harus membatasi untuk, level risikonya, seperti itu. Jadi, tadi untuk psikologisnya kalau untuk harga support adalah harga yang harusnya di-buy, tapi kalau misalnya dia breakdown, yang tadinya posisi buy, artinya tekanan jualnya memang lagi cukup besar sehingga harganya kembali adanya penurunan. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini contohnya bisa kita melakukan tarikan garis seperti ini. Ini area support, support, support nih di sini. Kita buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy on support, sell on resist, buy on support, sell on resist. Terus juga bisa juga nih kayak gini untuk area supportnya. Kalau ini kan memang posisi yang lagi dalam posisi kenaikan ya, posisi mau menuju naik. Kalau ini adalah posisi mau menuju turun nih teman-teman. Jadi ini area support-nya di sini bisa area support, di sini juga bisa area support. Jadi nanti, dijelaskan juga untuk, di teknikalnya ya. Nah, ini kita ke materinya terlebih dahulu. Jadi intinya level support itu adalah level di mana kita harus membatasi, suatu risiko dan support adalah bagian low-nya, seperti itu dari posisi. Jadi di sini low-nya di sini nih, nah ini low-nya juga, ini low-nya juga, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk, support dan resisten tidak hanya membentuk garis, lurus seperti ini. Ada juga membentuk, tadi ya seperti yang channel line tadi yang sebelumnya sudah dibahas terkait, tren saham kalau lagi dalam posisi saham kalau dalam posisi naik seperti ini. Nah ini namanya channeling nih, channeling trend. Jadi, saham, yang lagi dalam posisi uptrend, ini namanya posisi atas adalah resisten resisten, resisten channel-nya, terus yang ini adalah, support channel-nya di sini, support trend line-nya, resisten trend line dan support trend line. Jadi saham yang lagi seperti konsep yang, sudah dijelaskan, saham kalau lagi dalam posisi uptrend, itu, untuk harga supportnya, harga penurunannya tidak akan lebih turun dari titik penurunan sebelumnya. Nah, jadi di sini nih posisinya, sahamnya di sini kita buy lagi ketika sahamnya mantul di area support trend line, jual di area resisten, terus kita lakukan buy lagi di area support trend line, kita lakukan penjualan lagi di area resisten. Jadi ini, area batasan kenaikannya di sini biasanya tadi ya untuk pembentukannya juga, kemarin kita sudah belajar untuk yang tren, cara tarik trend line, jadi minimal terbentuk adanya 2 sampai 3 titik untuk bisa membentuk suatu tren. Nah, ini titik 1, titik 2, jadi di sini akan terbentuk nih nanti untuk tarikan garisnya, seperti itu. Nah, watch time dia ada breakdown dari area support, trend line-nya di sini, teman-teman harus bisa membatasi untuk level risikonya, seperti itu teman-teman.
Terus, sama untuk lagi downtrend pun, di sini di saham downtrend bukan berarti sahamnya terus mengalami penurunan ya tanpa ada kenaikan. Saham ketika lagi turun pun ada kenaikannya, sebaliknya saham ketika naik pun ada turunnya, seperti itu. Tapi, untuk arahnya akan di sini kenaikan penurunannya akan jauh lebih besar lagi ketika sudah mulai ada penurunan kembali, seperti itu. Jadi ini untuk untuk posisinya juga untuk di posisi downtrend, untuk lower high-nya, untuk high-nya semakin membentuk low, dan untuk low-nya juga semakin membentuk, lower lagi. Jadi penurunan yang lebih rendah dan kenaikan yang lebih rendah dalam posisi downtrend. Nah ini, dalam, channel, downtrend untuk untuk yang posisi ini. Terus untuk, nah ini contohnya nih kalau di saham. Kita melakukan misalnya suatu saham lagi dalam bergeraknya seperti ini. Nah, untuk mengidentifikasi kemarin ya, kita masih boleh buy nggak sih, kita buy-nya di berapa, seperti itu. Nah, contohnya nih, ini pergerakannya harga sahamnya itu kalau pakai sebenarnya kalau untuk, pembentukan di biasa aja, yang menggunakan tarikan garis klasik, sebentar ini tuh. Nah, ini Ini bisa menjadi posisi resisten. Ini juga posisi resisten, jadi kenaikan tertinggi sebelumnya aja. Nah, nanti, kita langsung ke teknikalnya untuk yang nah, ini saya bahas terlebih dahulu yang posisinya lagi dalam posisi, channel. Nah, di sini kan dia ada beberapa titik nih teman-teman, titik satu, titik 2, titik 3, seperti itu ya. Nah, jadi di sini, ini juga nih bottoming-nya, bottoming 1, kita, bisa melakukan pembelian di harga di sini dan kita, tunggu sampai harganya mulai turun lagi, adanya penurunan dari area resisten, trend line-nya, seperti itu di sini. Nah, ketika sudah mulai mantul lagi bisa kita lakukan pembelian lagi, seperti itu. Terus sama juga untuk di posisi yang lagi downtrend-nya, konsepnya kita, buy on support, sell on resist, buy on support, dan ini kekurangannya kalau kita mengikuti, pergerakan di harga saham yang lagi sedang turun. Bisa jadi dia untuk harga, resistennya itu nggak nyampe ya untuk di sini niatnya kita mau jualan nih nanti di sini, ternyata harganya pas di sini udah langsung turun lagi. Nah, makanya daripada itu, kalau misalnya kita masih, baru memulai, di saham untuk melakukan investasi, upayakan pemilihan tren itu sangat penting karena tadi ya seperti saya katakan, price move in trends yang di mana harga akan bergerak sesuai dengan trennya. Jadi kalau niat kita udah beli harga murah nih di sini, terus ternyata harganya turun lebih dalam lagi, seperti itu. Nah yang ketiga, untuk posisi support dan resisten itu bisa juga digunakan Fibonacci ya teman-teman, Fibonacci retracement atau extension juga bisa. Nah ini nanti untuk pembahasannya terkait Fibonacci akan saya pisahkan, jadi nanti ada kelas khusus juga untuk pembahasan terkait Fibonacci ya teman-teman. Langsung saja kita mulai ke, technical chart-nya untuk, praktek. Sebentar teman-teman. Oke. Nah, ini contoh ya, disclaimer on untuk tidak ada anjuran untuk melakukan, pembelian, penjualan, atau hold pada saham yang dijadikan contoh hanya sebagai, salah satu contoh untuk, media kita belajar ya teman-teman. Nah, untuk di saham Antam, kita contoh, yang pertama terlebih dahulu nih, menggunakan tarik garis support dan resist yang klasik terlebih dahulu. Ketika teman-teman mencari support sama resisten, itu kembali lagi kepada, mmm
Tujuan teman-teman melakukan pembelian sahamnya buat trading atau buat melakukan, swing atau justru buat investasi, seperti itu teman-teman. Jadi, itu, harus perjelas dulu tujuan, nya buat apa, karena berbeda gitu ya untuk cara penentuan support sama resistennya. Nah, kalau misalnya contohnya saya mulai dari yang, paling paling kecil terlebih dahulu untuk jangka waktunya, yaitu untuk hanya menggunakan trading. Untuk, trading di saham misalnya nih contoh, ini kan berada di area support ya teman-teman. Nah, teman-teman melakukan pembelian misalnya teman-teman melakukan pembelian di harga di sini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menentukan area support sama area resistnya? Nah, biasanya ya yang sering, teman-teman suka bingung, gimana sih cara nentuin support sama resisten gitu kan? Apa harus semuanya tuh terbentuk dari 3 titik kayak gitu kan. Nah, tadi yang saya katakan kembali lagi ke, tujuan teman-teman, pembelian sahamnya itu mau buat, trading kah atau dibuat swing. Nah, kalau misalnya buat trading aja, itu nggak harus teman-teman mempertemukan ada beberapa titik seperti itu ya, atau, bagian bottom-nya gitu. Nah, untuk di saham Antam contohnya nih, ketika teman-teman melihat di sini saya, Antam, ada, posisi Antam, closing-nya terakhir di level 1.810. Nah, teman-teman mau melakukan pembelian di saham Antam. Saya kalau beli harga Antam di 1.810, di level berapa saya bisa melakukan penjualan dan di level berapa saya bisa melakukan cut loss. Nah, untuk area resisten, itu juga nggak harus berada di area tertinggi sebelumnya. Nah, karena kenapa? Kalau untuk harian saja, ya berarti teman-teman proyeksinya juga, posisi resisten harian, yaitu resisten minornya. Nah, itu nggak harus ketemu titik yang tertinggi sebelumnya. Jadi paling tidak nah ini, area di level sini teman-teman, ini kelihatan nggak nih kira-kira nih? Coba saya tebelin ya. Nah Nah, ini area ini aja bisa teman-teman jadikan sebagai area resisten, gitu. Jadi area resisten adalah yang penting di mana titik, teman-teman bisa melakukan, target penjualan. Yang pasti adalah resisten harga posisinya lebih tinggi dari harga yang teman-teman punya, seperti itu. Jadi nggak harus kayak resistennya di sini atau resistennya di pucuk sini, itu nggak harus teman-teman. Kembali lagi teman-teman melakukan pembelian itu, digunakan untuk apa. Nah, di sini bisa menjadi area resistennya, berarti kalau teman-teman melakukan pembelian untuk saham Antam di harga 1.810, target jualan untuk harian teman-teman bisa ke area di sini nih, 1.840 sampai 18.55 atau, ini juga bisa di area shadow-nya ya teman-teman, agar lebih presisi berarti sekitar 18.65. Nah, itu untuk area targetnya. Dan bagaimana untuk area stop loss-nya? Nah, untuk area stop loss itu kalau memang, di sampingnya itu masih apa, udah nggak ada ya, ini kan sampingnya nggak ada nih, nggak ada, level, sebelumnya. Nah, itu jangan dibawa bingung teman-teman. Ini bisa, posisi seperti ini aja teman-teman bisa, jadikan sebagai area support-nya, seperti itu. Nah, ini area terendahnya untuk pergerakan, short term-nya, ini area paling rendah adalah di level 17.765 nih, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman melakukan pembelian di saham Antam, di harga 1.810, nah cut loss-nya adalah di level 1.765, seperti itu. Ini area toleransi, teman-teman harus membatasi dari sisi risikonya. Nah, itu kalau dipakai hanya untuk, apa namanya, sekedar trading harian ya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya penggunaannya untuk melakukan swing?
Nah, kalau untuk melakukan swing, ini kan kita melihat ya untuk posisinya berarti kita, harus kalau swing nah tadi, makanya di awal kita juga udah selain, belajar tentang tren, kita mempelajari juga tentang time frame-nya. Kalau misalnya trading, artinya dia untuk, posisi time frame-nya yang kecil aja nih, untuk harian sampai mingguan. Tapi kalau untuk swing, itu bisa sampai, 3 bulanan lebih, seperti itu. Jadi kita lihat juga untuk posisi sebelumnya. Untuk time frame-nya kita agak lebih perbesar nih, teman-teman. Nah, untuk di Antam, itu untuk area support ini support, pertama ada di sini ya, teman-teman. Ini support pertama nih. Nah, untuk support, basic-nya, untuk support dasar, itu ada paling bawah di sekitar 1540. Ini untuk area support dasarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cut loss di sini dengan harga pembelian di sini, itu kan terlalu jauh ya untuk apa namanya, antara risk sama reward-nya itu enggak balance kayak gitu, enggak worth it buat dilakukan, beli. Ini misal teman beli di sini, nah ini, risikonya sampai 15%. Jadi jangan mencari yang risikonya juga terlalu rendah, terlalu besar, seperti itu. Nah, dilihat lagi juga untuk posisi, reward-nya seperti apa. Nah, di sini misalnya ada ini ada area supportnya selanjutnya di sini kalau misalnya dia breakdown. Jadi kalau, ini paling enggak teman-teman jadikan area support untuk, paling maksimalnya lah, karena kalau turun dari sini, turun dari area support ini, nah ini potensi harganya ke arah support selanjutnya di, basic supportnya nih di sini, seperti itu. Nah, untuk di, saham Antam, kita lihat, oh potensinya dia ada area resisten. Nah, kalau buat swing, teman-teman bisa menaikkan untuk targetnya. Targetnya dengan melihat, potensi kenaikan potensi kenaikan dari kenaikan yang sebelumnya terjadi. Nah, sebelumnya terjadi ada di posisi 2100, ada juga di level 2260. Nah, kalau buat swing, ini harga ini bisa dijadikan buat area resisten teman-teman melakukan penjualan. Nah, ini dia ketika berada di resisten ini, nah, ini ada tekanan jual nih di sini, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu cara menentukan support dan resisten. Jadi jangan dibikin bingung ya teman-teman kalau misalnya sebelumnya itu nggak ada untuk, 3 titik ataupun 2 titik sebelumnya gitu. Jadi disesuaikan kembali aja, yang penting untuk area resisten itu adalah area high yang bisa teman-teman jadikan sebagai area taking profit, dan area support adalah area low yang teman-teman bisa jadikan sebagai pembatasan risiko. Intinya gitu aja kuncinya. Nah, untuk yang kedua, kalau untuk, trend line gitu ya, nah ini kan trend line, ini posisinya sahamnya, untuk saham Antam ini kurun waktu Juli 2022, itu mulai ada kenaikan untuk di saham Antam. Nah, ini saya gedein. Oke. Nah, untuk di saham Antam tadi contohnya, ini berarti saham Antam untuk medium term-nya kemarin lagi dalam posisi bullish nih, karena kenapa? Untuk pergerakannya, dia membentuk, penurunan yang tidak lebih, rendah dari penurunan sebelumnya. Jadi ini sebagai area support trend line-nya nih, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa beli lagi, terus habis itu dia balik ke sini teman-teman bisa beli lagi. Nah, watch time kayak tadi ya, watch time dia breakdown dari area support di mana kalau kita melakukan pembelian dengan, mengandalkan titik area support trend line, cut loss-nya teman-teman juga harus di-support trend line. Jadi jangan, berganti untuk sistem trading-nya. Misalnya nih tadi teman-teman beli sahamnya karena pembelian, dia balik lagi ke harga support trend line. Nah ketika di sini turun, teman-teman, mengharapkan, harganya ini bisa balik lagi dari area support yang di sini. Nah ketika di sini ternyata harga sahamnya turun lagi. Jadi itu akan, memperbesar untuk tingkat, loss teman-teman, seperti itu. Jadi antara, strategi masuk sama strategi keluar itu harus sama ya teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih, seperti itu teman-teman untuk,
pembahasan terkait support sama resisten. Nah, untuk support dan resisten yang satu lagi dengan cara, Fibonacci akan kita bahas, terpisah ya teman-teman nanti. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, channel YouTube Warkop Saham. Terus, jangan lupa di-like dan di-share, jika bermanfaat untuk konten-kontennya. Itu aja teman-teman untuk pembahasannya di episode kedua kali ini, semoga mudah dimengerti. Selamat belajar.